Oke, di depan saya ini ada TV LED Panasonic 24 in. Untuk tipenya ini 24E 302G ya. Jadi kerusakannya tuh ketika kita colok lampu indikator kedip-kedip ya. Nah, jadi lampu indikator seperti ini ya, kedip-kedip. Ini jelas gak mau di on ya. Seperti itu, kedip-kedip. Jadi kerusakan seperti itu bisa diakibatkan dari berbagai kerusakan ya, terutama di bagian power supply bisa ya, dari komponennya short juga bisa. Jadi untuk penanganan kerusakan seperti ini, untuk si standby kedip-kedip, kita lakukan pembongkaran ya. Kita bongkar unitnya, kita cek ya semua apakah tegangannya normal, terutama untuk di sisi 12 volt, 5 volt dan lain-lainnya. Nah, lanjut ya, kita obok-obok untuk jeroan voltage ini. Oke, lanjut. Oke, ini setelah saya bongkar ya untuk dalamannya seperti ini. Jadi yang kita lakukan pertama kali itu terutama untuk tegangan 12 voltnya ya, kita jadi di sini kita ukur dulu kenapa kok bisa nyampe kedip-kedip seperti itu ya, apakah kerusakannya di bagian mana ya. Jadi biar jelas kita cek ya, kita colokan. Nah, untuk indikator ini kedip-kedip ya, kita cek untuk tegangan 12 voltnya dulu. Oke, di sini tegangan naik turun ya, untuk 12 voltnya bisa diperhatikan. Ini tegangan naik turun ya, ikutin lampu standby kedip-kedip. Jadi kerusakan seperti ini kita harus telusuri kenapa sih tegangan 12 volt ini itu kedip-kedip ya, tuh seperti ini, naik turun. Untuk penyelesaiannya lanjut, simak videonya, jangan di skip. Oke. Nah, jadi kita lanjut. Ini udah saya lepas untuk bagian mainboardnya ya dari TV-nya. Ini kita bakal lakukan dua komponen ini ya, kita lakukan pergantian, yaitu optocoupler sama ICTL. Biasanya kalau kedap-kedip itu penyebabnya dua komponen ini ya, kita coba ganti dua komponen tersebut ya. Lanjut. Oke, jadi ini setelah saya pergantian, di sini ada 3 komponen ya. Yang pertama elko ya, elko ini saya tunjukin aja ya. Ini ada 4 komponen di sini. Tadi di sini saya udah mencoba ganti, pertama ganti optocoupler sama ICTL ya. Ini ICTL ternyata tidak membuahkan hasil, tegangan masih berdenyut, dan saya mengganti elko juga, ini masih nihil. Yang keempat saya ganti IC PWM nya ini ya. Saya cari untuk IC PWM ini saya dari cabutan ya, cabutan, karena untuk data atau jalurnya sama. Ini untuk IC nya, nah ya, IC PWM nya. Nah, di sini ya letak IC PWM yang menyebabkan tegangan berdenyut
dan mengakibatkan untuk indikator berkedip ya. Sekarang setelah pergantian kita coba colok ya. Tuh. Ininya. Unitnya kayak udah colok, kita bisa diperhatikan ya untuk lampu indikator. Di sini udah merah menyala. Enggak berkedip seperti tadi. Di sini kita cek tegangannya. Kita cek tegangan PCC utama ya 12 volt di sini. Di sini ya, yang tadinya tegangan letak di sini itu berdenyut, sekarang tegangan udah stabil ya di 12,21 volt. Ini udah sangat stabil. Kalau tadi berdenyut ya, yang mengakibatkan si lampu indikator berkedip-kedip. Sekarang udah tegangan PCC utama 12 volt udah stabil di tegangan 12 volt. Coba lihat lampu indikator, kita coba pencet on ya. Oh, udah menyala. Sedangkan lampu backlight juga ini udah kelihatan ya. Nah ya, sekarang alhamdulillah ini TP-nya udah bisa hidup kembali ya. Jadi intinya kerusakan lampu standby indikator kedip-kedip itu disebabkan karena IC PWM nya juga ya cabut. Di video sebelumnya saya pernah bikin tutorial ya untuk lampu indikator kedip-kedip, terutama di beda merek. Itu ternyata rusaknya cuma di optocoupler sama IC ini ya, IC TL ini ya. Ini di IC TL sama optocoupler. Di video saya cari aja, ada video kerusakan yang sama tapi penanganannya beda ya. Kalau yang dulu cuma ganti ICTL sama optocoupler aja udah clean. Sekarang ini ganti ICTL sama opto gak clean ya. Mungkin disebabkan karena IC PWM ini lemah, makanya ini saya lakukan pergantian ya. Dan alhamdulillah sekarang TV-nya udah sehat kembali. Ini itu aja ya tutorial singkat dari saya. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe ya. Oh ya, buat kalian yang mencari mesin atau mainboard tipe Panasonic ya, terutama untuk tipe ini, tinggal klik di keranjang karena saya udah sediakan linknya. Tinggal diklik aja, tinggal dicek out ya, tanpa harus susah-susah ganti IC PWM ini karena beresiko ya kalau untuk yang baru belajar. Oke, mungkin saja tutorialnya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.